berikutnya adalah menu graph atau menu grafik ya pada SPSS. Menu grafik yang akan digunakan dalam latihan kali ini adalah ada menu bar atau batang ya. Nanti kemudian kita kenalkan juga line, kemudian ada pie chart ya. Kemudian mungkin ada box plot ya. Dan kemudian ada scatter ya. Kita ke menu bar terlebih dahulu ya. Kita gunakan menu graph, legacy dialog, kemudian kita klik bar atau batang ini ya. Di graph, legacy dialogs, kemudian bar. Nah, kita pilih yang misalnya pertama adalah kita pilih yang simple terlebih dahulu ya. Kita pilih define. Nah, apa yang mau kita grafikkan gitu ya. Kita bisa tentukan dulu bar itu merepresentasikan apa, apakah merepresentasikan jumlah ataukah persen ya. Nah misalnya pada status gitu ya Y01 gitu ya, kategori akses gitu ya. Nah kita bisa tentukan misalnya ya bahwa yang akan dilihat nanti bar itu merepresentasikan misalnya adalah jumlah dari masing-masing status. Nah, bisa kita langsung klik OK misal. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada non-smoker, ya, ada mantan perokok, ada yang non-daily smoker, dan yang daily smoker. Ya. Untuk melakukan editing warna, kita bisa double klik, ya. Kemudian kita bisa pilih ya. Warnanya ya, di menu fill and border misalnya kita klik menu warna apa yang ingin kita gunakan ya. Udah kita klik apply ya. Close ya. Nah kemudian di sini juga kita klik close. Nah, analisis yang kita lakukan pada grafik batang ini, karena kita hanya menggunakan satu variabel saja, yaitu variabel Y01, ini bisa kita katakan analisis ini adalah analisis univariabel, karena kita hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel status. Nah, berikutnya kita akan mencoba ya, membuat diagram batang ya. Ya, kalau tadi kita memilih simple, nah sekarang kita akan mencoba cluster. Tetap end of cases, misalnya yang kita kategorikan adalah Y01. Ya. Kemudian yang kita gunakan, ya, clusternya itu adalah, misalnya clusternya kita akan menggunakan cluster geografi. Ya. Jadi nanti yang akan muncul adalah jumlah dari masing-masing status ya berdasarkan geografinya. Ya, jika sudah kita klik OK. Nah, bedanya dengan yang di atas tadi ya, kalau ini hanya statusnya ya, kemudian kalau di sini maka kita bisa lihat bahwa masing-masing status itu kemudian ya, dipisahkan antara yang desa dan kota. Ya. Kita akan mencoba ya, membuat diagram batang ya, cluster. Ya. Nah, jika tadi kita di cross tab ada layer, nah di sini juga ada panel ya, baris dan kolom. Ya. Nah, jika kita membuat, misalnya ini saya pindahkan geografi, saya pindahkan ke baris. Ya, apa bedanya? Pokoknya kita lihat. Ya. Mohon maaf, geografinya tetap ya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin ya. Kita masukkan dulu ke rows, sex-nya. Nanti kita bandingkan rows dan kolom itu seperti apa. Ya.
Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah rows. Ya. Jadi ada baris 1, baris 2, male dan female. Ya. Kemudian status perokok, ya, di masing-masing kelompok, ya. Kemudian di masing-masing warna itu adalah kota dan desa. Nah, sekarang coba kita pindahkan, ya, jenis kelamin ini dari rows kita pindahkan ke kolom. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya adalah dari sisi tampilan. Ya, jadi kalau rows itu adalah ke bawah, ya, untuk pria dan wanita. Nah, kalau kolom itu adalah ke kanan, ya, male kemudian female, ya. Nah, seperti ini. Analisis yang kita lakukan, ya, pada gambar pertama ini tadi kita sudah sampaikan, ya, saya sudah sampaikan bahwa ini adalah analisis univariable karena ini hanya satu variabel saja. Nah, sedangkan pada grafik yang kedua, ketika tadi kita memasukkan variabel geografi ke dalam status, maka ini bisa kita sebut, ya, grafik, ya, dengan analisis bivariabel, ya. Analisis deskriptif, ya, dengan menggunakan grafik, ya, bivariabel karena kita punya dua variabel, ya, dalam satu tampilan grafik, ya, yaitu status pokok dan geografi desa kota dari masing-masing representasi warna. Nah, kemudian pada analisis ketiga dan keempat tadi, ya, pada saat kita memasukkan variabel ketiga yaitu jenis kelamin, ya, apakah dia menjadi rows, apakah dia menjadi kolom, gitu, ya. Nah, ini kita juga sudah sebut ini sebagai, ya, analisis, ya, dengan multidimensi, ya. Kita membuat grafik batang, ya, multidimensi karena kita sudah memasukkan variabel ketiga. Jadi bukan hanya dua dimensi, ya, dua dimensi seperti tadi, ya, seperti yang ada di sini. Kalau ini hanya dua dimensi, ya, jadi hanya status dan geografi, tapi ketika di analisis ketiga dan keempat kita sudah memasukkan variabel ketiga, ya, yaitu jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita akan coba, ya, lihat, ya, untuk grafik line, ya, tapi sebagaimana saya sampaikan, ya, bahwa grafik line, ya, line chart itu lebih sesuai untuk data yang sifatnya serial, ya, time series, ya, yang berada pada, ya, data yang berada pada urutan waktu. Ya. Nah, karena kalau kita menggunakan data 01 kurang sesuai, ya, karena untuk data 01 itu datanya adalah data cross section, ya, data cross sectional, ya. Nah, misalnya ini saya ambilkan dari data COVID harian, ya, di Provinsi Jawa Timur, ya. Ini untuk yang kasus terkonfirmasi positif, ya. Bisa kita lihat bahwa datanya ditampilkan dengan line chart, ya. Nah, jadi meskipun tidak ada aturannya, ya, jadi tetapi kurang sesuai kalau kemudian datanya bukan data time series kemudian dibuat line chart itu, meskipun tidak ada aturannya tapi itu merupakan sebetulnya kurang sesuai, ya. Nah, kita kembali ke menu analisis yang akan kita gunakan berikutnya, ya, yaitu pie chart, ya. Kita akan mencoba pie chart, ya, namun kita rapikan terlebih dahulu, ya, sudah rapi, gitu, ya, outputnya sudah tertutup semua. Nah, dari grafik kita pilih legacy dialog, kita pilih pie chart. Nah, kita pilih misalnya summary for group of cases, ya. Misalnya kita define, ya, kita pilih end of cases, ya, define slash by, misalnya status tadi, ya.
Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk status pie chart-nya seperti ini. Jika ingin diedit, kita bisa double klik gitu ya. Kemudian dari menu elemen kita bisa pilih show data label misalnya. Nah, seperti ini untuk mengeluarkan angkanya. Kita juga bisa keluarkan persennya tadi. Persen kita klik di bawah no display kita pindahkan ke atas. Lalu kita pilih apply. Nah, seperti ini. Label position dan sebagainya. Silahkan dicoba-coba sendiri. Ini saya close. Nah, sudah muncul data labelnya dan persentasenya. Nah, kemudian bisa juga pada pie chart kita define rows dan kolomnya. Misalnya saya gunakan rows saja misalnya kemudian geografi saya menunjukkan status nanti di masing-masing wilayah desa kota. Nah, seperti ini. Saya double klik saya pilih elemen, saya pilih show data label, close. Nah, masing-masing sudah muncul datanya. Nah, ini adalah pembuatan menu grafik untuk pie chart yang ada di SPSS. Nah, kita lanjutkan box plot. Jadi kita graf, dikasih dialog. Nah, ini adalah box plot. Nah, kita ke simple box plot terlebih dahulu. Pada box plot, syarat variabel yang di box plotkan, jadi variabelnya untuk yang di box plotkan harus skalanya adalah numeric interval ratio datanya. Misalnya tadi kita bisa menggunakan data usia karena usia itu kan numerik yang X1 Nah, kemudian kategori aksesnya, nah kalau kategori aksesnya ini adalah variabel yang skalanya nominal dan ordinal. Misalnya dari usia kita ke status status Y1 ini kita jadikan kategori akses. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, jadi ini adalah box plot bentuknya seperti ini. Nilai yang di atas yang seperti ini ini adalah karena dia ada di atas, ini sebetulnya boleh dikatakan nilai yang outlier Kemudian angka-angka ini 6742, 661 gitu 65709 ini adalah menunjukkan baris datanya jadi baris data pada data outlier ini. Nah, pada box plot, jadi yang paling bawahnya adalah nilai minimum, kemudian batas pada kotak, yang di tengah ini adalah persentil ke 25, kemudian garis, itu adalah nilai median. Kemudian kalau ada tanda plus itu adalah nilai minnya, kemudian ada persentil ke 75 dan yang atas ini adalah nilai maksimum. Sehingga kalau kita kemudian lihat ke output, jadi ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, persentil ke 25, persentil ke 75. Nah,
di tengah ini adalah nilai median. Ya. Kemudian yang ada di sini ini adalah nilai outlier, ya, atau nilai yang berada di luar dari nilai kewajaran datanya, ya, dari kelompok yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat, ya, cluster itu secara box plot itu secara cluster. Ya. Misalnya kita tadi ya, bahwa usia, ya, X1 kita jadikan variabel karena numerik, ya, kategori aksesnya misalnya kita pilih yang lebih sederhana, misalnya jenis kelamin, ya. Klasternya kemudian kita pisahkan berdasarkan misalnya geografi desa kota, ya, seperti ini, ya, klik OK. Nah, ini adalah, ya, usia, ya, berdasarkan klaster jenis kelamin, ya, tetapi yang dipisahkan lagi berdasarkan klasternya adalah geografi, ya, desa kota. Ya, jadi ini adalah box plot usia berdasarkan jenis kelamin, ya, yang menggunakan klaster desa kota. Di kota ini adalah yang berwarna biru, ya, kemudian yang berwarna hijau ini adalah pedesaan. Nah, selanjutnya akan saya perkenalkan, ya, penggunaan scatter plot. Namun sebelum itu kita pindahkan datanya. Kita akan menggunakan data numerik terlebih dahulu, ya, yang sudah ada di MMP, ya. Kita download dulu data numerik, kita save, kemudian kita buka data numerik, kita ke scatter plot atau scatter diagram. Kita pilih menu simple scatter, ya, nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke percobaan pembuatan simple scatter, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa scatter diagram itu sangat sesuai jika kita memiliki tujuan untuk melihat adanya kemungkinan hubungan antara dua variabel. Misalnya pada data numerik, ya, ini sudah tersedia data jumlah Jumante, ya, V1, kemudian V2 itu adalah anggaran prokes, ya, dalam juta rupiah, kemudian V3 itu adalah curah hujan, V4 itu adalah persentase rumah tangga sehat, dan kemudian variabel Y-nya itu adalah kematian yang kemudian disebabkan oleh demam berdarah. Nah, misalnya kita ingin melihat apakah ada hubungannya antara curah hujan dengan kematian DHF. Nah, maka kita bisa buat grafik, ya. Kita pilih scatter, kita pilih simple scatter. Nah, misalnya yang kita grafikkan adalah tadi, ya, antara curah hujan, ya, dengan kematian DHF. Nah, apakah kematian DHF harus di Y gitu, ya? Tidak harus, ya. Jadi boleh bolak-balik, ya. Jadi boleh terbalik, ya. Jadi misalnya kematian DHF-nya saya taruh di X, ya, curah hujannya saya taruh di Y. Bisa enggak? Bisa, sama saja, ya. Nah, kita klik OK misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, ya, ada pola, ya, ada pola. Jadi ketika kita sudah melihat adanya pola data, nah ini bisa
sudah bisa dinyatakan bahwa sebetulnya kemungkinan antara curah hujan dan kematian DHF itu ada hubungannya, ya, karena kita bisa lihat ketika curah hujannya menjadi semakin tinggi, ya, maka kasus yang meninggal akibat demam berdarah itu jumlahnya semakin banyak. Ya. Sebaliknya ketika curah hujannya rendah, gitu ya, maka kabupaten-kabupaten, ya, itu juga angka kematian DHF-nya itu juga rendah. Ya. Nah, demikian sekilas mengenai pengenalan menu-menu frekuensi, deskriptif statistik, ya, cross-tab, dan beberapa pengenalan menu grafik, ya, dari bar chart, ya, line chart, ya, pie chart, ya, box plot, dan scatter plot. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan mendatang.